Ketua BEM Promosi pertama kali kita bagikan puji syukur sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan kesehatan. Saya cuma ya. Ada beberapa hal yang perlu dengan ketahui, nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman atau keluarga yang di rumah. Saya cepet aja gitu daripada nanti menunggu proses. Lebih baik saya ngomongnya cepat, tapi saya ambil yang penting aja. Yang pertama terkait dengan standar pelayanan, saya kira hampir sama dengan yang tahun-tahun kemarin, cuman bedanya mungkin ada tes psikologi. Nah mungkin jadi pertanyaan dengan kenapa sekarang ada tes psikologi, karena itu memang sesuai aturan dan harus ada. Oke, di jalan itu kan, SIM itu kan kaitannya dengan yang ada di jalan, termasuk dengan kecelakaan. Nah, ternyata menurut data dan fakta banyak sekali pengemudi yang atau kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan daripada pengemudi. Salah satu sebabnya adalah dari psikologi pengemudinya. Contoh simpel, dengan di jalan tol, kemudian kosong ngantuk, di depan ada rest area, biasanya bis tak rodok online, tak berasnya rodok online, itu secara psikologi mempengaruhi. Kemudian juga mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sakit, biasanya mokso dan lain sebagainya. Makanya kenapa sekarang ada tes psikologi. Tapi untuk yang lain, mulai dari pendaftaran sampai dengan cetak itu sama. Oke, dengan cukup cek paper yang sudah kami pasang standar pelayanan untuk urutannya seperti persyaratan, mekanisme, juga itu biaya produk dan layanan pengadun semuanya sama. Oke. Jadi kayak perpanjangan persyaratan dilengkapi, tulis formulir, daftar, di loket pendaftaran kita laksanakan integrasi. Demikian juga tentang masalah SIM dari luar kota, misalkan dengan SIM dari alamat Malang, kemudian pindah ke Blitar, misalkan SIM-nya Malang, KTP-nya Blitar, dengan sekarang nggak perlu lagi campur berkas, langsung aja di sini karena sistem database SIM itu sudah tersentralisasi semuanya jadi satu dengan database yang ada di Korlantas sana. Jadi yang penting nomor SIM, kemudian NIK kita enter di komputer terus keluar, kita proses. Sama halnya ketika dengan SIM Blitar, KTP Blitar, bila pas kerja di Papua sana misalkan ya, dengan perpanjangan di sana boleh. Dengan perpanjangan di sana boleh, jadi tidak perlu lagi balik ke daerah asal karena database-nya itu tadi sudah online. Jadi itu sementara untuk perpanjangan aja dulu. Nanti untuk baru masih dipersiapkan mekanismenya oleh Korlantas. Itu ya sekilas saja di kegiatan tentang loket pendaftaran. Kalau perpanjangan setelah dari pendaftaran banyak yang tadi dipanggil di loket BRI, kemudian diambil di ruang foto. Nah di ruang foto itu ada 3 kegiatan, pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan. Khusus untuk pengambilan sidik jari juga sedikit ada perbedaan. Kalau dulu hanya jempol kiri dan jempol kanan, sekarang 10 sidik jari harus masuk semuanya. Karena fungsi dari SIM salah satunya sebagai alat forensik. Ketika terjadi apa-apa, dicek di SIM sudah kelihatan, sudah bisa kelihatan data-data. Itu salah satunya. Kemudian nanti setelah dari foto mengumpulkan di loket pengambilan. Di loket pengambilan kita laksanakan cetak SIM, produksi SIM. Nah yang jadi masalah dan yang banyak mungkin masyarakat belum tahu tentang masa berlaku SIM. Kembali kami sampaikan ke jenengan, kalau masa berlaku SIM-nya 5 tahun itu sudah tidak lagi berdasarkan tanggal lahir. Banyak yang pahamnya tanggal lahir, harga ulang tahun ngecek SIM. SIM-nya wajib perpanjangan atau enggak, biasanya seperti itu. Nah ini perlu kami sampaikan ke jenengan, nanti juga minta tolong disampaikan ke teman-teman. Kalau masa berlaku SIM itu dihitung berdasarkan atau tidak dengan melaksanakan proses penerbitan SIM. Sekarang tanggal 23 nih, 23 Agustus 2024. Berarti SIM jenengan nanti akan habis di tanggal 23 Agustus 2029. Jadi nggak usah nyawang atau nggak usah ngeleng-ngeleng tanggal lahir namanya. Jadi nanti takutnya tanggal lahirnya tanggal 1 Agustus kemarin, berarti tanggal 1 Agustus 2020 itu perpanjangan dibayar atau dibayar biasanya tanggal sebelum Agustus. Nah, tulisan masa berlaku di kartu SIM itu ada di sebelah kanan paling bawah. Di sebelah kanan paling bawah itu tanggal masa berlaku SIM. Jadi sering-sering aja dilihat SIM-nya.
biasanya yang nggak ketilang juga browsing. Biasanya kan seperti itu ya. Tapi kami sampaikan jangan biar 5 tahun berikutnya jangan nggak sampai SIM-nya nggak sampai mati. Oke, makanya sering-sering dilihat di sebelah kanan paling bawah itu tanggal masa berlakunya SIM. Dihitung sejak hari ini. Itu ya jelas ya. Terkait dengan mekanisme, kemudian yang berikutnya terkait dengan perpanjangan SIM lewat aplikasi. Karena saya kira sudah banyak yang tahu ya, kalau perpanjangan SIM bisa lewat aplikasi. Dengan download aja aplikasi Polisi Prep ini, nanti pilih menu yang SIM online. Aplikasi ini bukan hanya SIM aja. Ini isinya seluruh layanan kepolisian. Ada layanan 110 panggilan darurat. Kalau jalan di jalan, gimana aja itu posisinya di jalan, misalkan ada di Jakarta sekarang, ketika di jalan ketemu jambret, ada laka dan lain sebagainya. Kalau jalan mau laporan polisi cukup klik yang tengah ini, dia nanti akan langsung terhubung ke kantor polisi terdekat sesuai dengan posisinya jenengan. Kenapa? Aplikasi ini terintegrasi dengan perangkat GPS yang jenengan. Posisinya di mana ketika jenengan mau laporan polisi, ya polisinya situ semua. Itu ini sekilas saja, nanti jenengan taati sendiri. Kembali ke masalah SIM, perpanjangan SIM dan SIM bisa jenengan lewat aplikasi. Semuanya lewat aplikasi, mulai dari persyaratan, kesehatan, psikologinya juga lewat online. Kemudian nanti jenengan diarahkan juga untuk foto KTP dan SIM. KTP dan SIM-nya difoto dimasukkan aplikasi. Kemudian nanti disuruh tanda tangan juga di kertas putih, jenengan tanda tangan di kertas putih, difoto dimasukkan aplikasi. Fotonya apa? Di foto itu selfie sendiri. Fotonya selfie sendiri dari depan sini kita pikir, jangan dari atas ini. Harus dari depan, karena kita ambil data biometrik. Itu masukkan ke aplikasi, bayarnya juga virtual account. Nah, yang perlu jenengan garis bawahi ada 2 kalau jenengan mau daftar perpanjangan lewat aplikasi atau online. Yang pertama terkait dengan opsi pengambilan. Nanti di aplikasi ada opsi pengambilan, ada 3. Diambil sendiri, dikuasakan orang lain dan dikirim melalui PT Pos. Jenengan pilih yang dikirim sendiri, diambil sendiri. Ulangi, dikirim melalui PT Pos. Jenengan pilih yang dikirim melalui PT Pos. Kenapa? Sementara ini kita belum melaksanakan penerbitan SIM lewat aplikasi. Namun yang dekat dengan wilayah Kabupaten Blitar itu yang sudah Polres Malang, Jombang sama Tulungagung. Malang, Jombang sama Tulungagung. Misalkan dari jenengan Kademangan, daftar lewat aplikasi, nanti kemungkinan besar diarahkan ke Satpasnya Tulungagung. Nanti SIM-nya cetaknya di Tulungagung. Nanti kalau sudah jadi akan dikirim ke alamat jenengan yang ada di Kademangan. Bisa jadi secara by system mungkin di yang dekat dengan Blitar itu materialnya habis, bisa jadi diarahkan. Kemarin ada yang daftar sampai Polrestabes Bandung, maksudnya ke Satpasnya Polrestabes Bandung sudah jadi, baru dikirim melalui PT Pos ke alamat jenengan. Jadi jangan sampai salah klik atau salah tentang opsi pengiriman. Kalau jenengan salah klik ambil sendiri, misalkan Polrestabes Bandung saja jenengan ya harus ke Bandungan. Kemarin ada sekali warga Sidoarjo diarahkan ke Malang, sini sudah jadi ke sini. Pak, saya kok disuruh ke Malang, kenapa? Saya cek aplikasi, ternyata ngekliknya ambil sendiri. Nah, ini yang jangan ketahui. Kemudian yang kedua yang jangan garis bawahi, kalau daftar lewat aplikasi itu bisa jenengan laksanakan 3 bulan sebelum SIM habis. Ini banyak yang madu-madu berarti yang ngerti. Yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di lapangan, mepet, kurang seminggu, kurang 2 minggu daftar lewat aplikasi. Di aplikasinya masih 60%, 40%, sehingga sampai masa berlaku. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Kalau perpanjangan SIM lewat aplikasi, boleh jenengan mengajukan 3 bulan sebelum SIM jenengan habis. Kenapa kok lama? Karena prosesnya juga perlu waktu. Yang dilayani kan bukan hanya warga Tulungagung aja, Galen, Nganjuk, Ponorogo, Blitar Kota, Kediri, mungkin Kediri Kota kalau diarahkan ke Ponorogo bisa jadi ngumpulnya di sana. Makanya perlu waktu. Jadi nggak serta-merta dengan daftar sekarang terus sesuk toko sini nggak. Paling 2 mingguan. Yang penting di aplikasi sudah terverifikasi, sudah diterima,
ya sudah tinggal nunggu SIM-nya datang gitu aja. Makanya 3 bulan itu kenapa? Misalkan ditolak, jangan masih punya waktu untuk daftar manual di sini. Tujuannya seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi masalah opsi pengambilan sama kapan jangan diperbolehkan untuk daftar lewat aplikasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir ini penting sekali. Kenapa kami sampaikan penting? Karena jenengan SIM itu notabene bukan atau kalau ada mencet aku tak boleh SIM tidak ditilang itu harus dihapus mulai sekarang. Oke, biasanya orang boleh SIM tidak ditilang. Padahal kalau menurut undang-undang SIM itu kan bukti legitimasi jenengan bahwasanya jenengan diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena sudah melalui beberapa tes, termasuk tes kesehatan juga. Korelasinya ada di jalan, hanya satu masalah keselamatan, ada yang lain. Jenengan punya SIM berarti jenengan sangat mengendarai. Intinya seperti itu. Kenapa percuma juga jenengan punya SIM tapi masih terlibat kecelakaan? Itu saya kira percuma juga. Kecelakaan hapus lah ya, benar gitu. Kecelakaan nggak bisa dihindari. Tapi paling tidak dengan jenengan punya SIM itu kan punya mindset hapus visi berarti aku juga hati-hati. Kalau sudah terlibat kecelakaan, masalah benar apa salah itu akan jadi nomor 100. Yang jadi nomor 1 juga di sini sampean dewi. Kalau terlibat kecelakaan, masalah benar atau salah, itu masih jadi nomor dewi. Sing paling penting awalnya sampean, kondisinya sampean, karena kita nggak ngerti. Sama sing belum kecelakaan biar sing belum gitu. Waduh dia semua punya rumah sakit sampai perangulan, kan nggak ada yang mau. Terus dia kayak aku bener, ya ada pentingnya seperti itu. Yang paling penting dia caranya jangan nggak kecelakaan, ataupun namanya kecelakaan apes, dia caranya jangan meminimalisir fatalitas akibat dari kecelakaan, itu yang paling penting. Kan sampai nggak bisa menghindari apes tapi paling tidak sampai bisa meminimalisir fatalitas akibat dari kecelakaan. Ada 2 hal jangan perlu ketahui. Yang pertama masalah kecepatan kendaraan itu sangat mempengaruhi. Jangan coba bayangkan pakai logika aja ketika naik motor kecepatan 100 sama naik motor kecepatan 50,